berat. Saiki bojomu ilang. Bojoku diuntal kire. Diuntal kira. Seneng no uripmu. Kire mutah Sebentar. meneh. Mutam, sampean overstay. Masalah keluarga, masalah majikan. Kenapa sampai segitu lama? Sampean pernah hilang dari keluarga nggak? Atau nggak kasih kabar sama keluarga nggak? Pernah menghilangkan diri nggak? Nek dulu iku pernah, cuma iku Berapa lama? 2000 biru. Mendekatnya sebetulnya nggak sampai 2014 tuh kan, meskipun nggak ada WA, dulu kan belum ada WA. Betul belum ada WA. Cuma nomor itu aku telepon ke tetangga kalau makku kan nggak punya HP jenis wong utun ya kan. Aku tanya aku mau pulang ke Indonesia gitu kan. Tahun piro? 2014. 2013 14 lah. Kan yo aku pun wedi lah kan Overstay. telepon kan. Siapa sih nelpon? Majikan kon balik wong aku mau. Oh, sama wis kabur kok kuno. Iya. Terus? Aku mau soalnya dewe enggak sesuai cok. Oke, ya sana ada anjing, ada ini, ada terus. Terus iki rasane untungnya gaenane Gusti Allah. Iya. Gaenane wong Jepang ngajur ya kan. Iya, terus Rikono aku telepon tangga kan. Aku tak pakai bahasa biar mbak-mbak ngerti. Telepon tangga, aku bilang aku mau pulang ke Indonesia gitu. Ceritanya tetanggaku itu punya pabrik kayu di dekat rumahku, pas gandeng pabrik kayu itu. Dia bilang gini ke aku, Dok, kamu gak usah pulang ke Indonesia lah daripada ada tekanan batin. Udah tahu kok Pak, tak kira ini tok masalahnya, udah tahu kok Pak. Tentang apa? Tentang suamimu itu? Yo, kabar bapak lah. Suami. Udah tahu kok Pak, apa yang kamu tahu? Aku ngomong ke dia lagi tuh ya yang tadi itu. Ceritanya aku tuh punya mbak. Kita itu hidupnya keras deh. Pokoknya sama almarhumah emak itu, kamu mau nggak mau harus mau, ini yang mak saranin gitu. Memaksakan. Sampai Mbak Naning tuh juga kena tekanan batin ya kan. Habis gitu Mbak Naning kan nikah. Tapi kesalahan tuh suami nih Mbak Naning itu dijaga emak itu dari umur kecil. Jadi suami nih mbakku tuh dulunya sakit, anak tetangga dikasih, mongen anakku engko nanti kalau udah gede kan kalaupun dijodohkan sama Mbak Naning kan boleh kan, boleh, kan nggak ada darahnya, emak iku jodoh no karo Mbak Naning gitu, otomatis kan mentalnya kena, ya kan mentalnya kan kena. Sampai-sampai Mbak Naningku ya wis plus lunga ya kan, ninggalin anak satu, tapi nggak cerai. Nah otomatis dulunya itu sebelum aku bikin rumah di rumahnya suami itu tanahnya si suami kakakku, rumah keluarga, paham kan? Nah otomatis emak kan juga ada di situ, ibuku, dia tuh nggak mau pisah yo, mungkin yo mbuh lah cek, karena sekarang kan orang wong demen karo nggak demen iku kasih nggak demen sih, iya kan. Terus enak sih ngomongnya makmu iku lho rapi karo bojone Mbak Ayu. Aduh. Yo sapa gak ngedrop meneh cek. Sampean. Iyalah. Oh, oke. Sampe kaget. Aku nyadar, astagfirullah. Tapi tenan atau gosip itu? Setelah aku selidiki, yo pertama kali yo ada percayanya, ada enggaknya, karena dulu waktu kita masih satu rumah aku di Indonesia tuh dia ada gitu sama makku. Gitu main? Aku tahu, waduh, aku tersiksa kayak orang gila di pasung di kamar. Sebentar. Ibumu main sama. Jadi kamu ngedrop, kamu dengar itu lebih ngedrop lagi? Ya wes, sampean pikir sendiri gimana untuk aku tuh percobaan bunuh diri lebih dari 10 kali. Wow. Tapi enggak, aku di Hong Kong. Aku enggak mau mati sia-sia di sini, kasihan orang Hong Kong. Oke. Sorry, dalam hal ini adalah sampai ibumu pun kayak gitu sama anak angkatnya, kamu ngelihat sendiri sebagai anak kandung. Di Indonesia aku lihat sendiri. Makanya aku percaya. Gitu loh, karena aku tahu sendiri. Gitu loh. Terus ya aku astagfirullahaladzim, kalau surga di telapak kaki, di mana surgaku ini? Di mana surgaku? Wes bapakku kayak gitu, semua kayak gitu. Mbokku koyok, aku nggak mau nangis sih, sebetulnya nggak mau nangis.
Astagfirullahaladzim. Sudah dilepaskan karena dia sudah pergi. Tapi aku yang nggak mau sampean adalah mencoba bunuh diri. Kalau kesalahan orang lain. Capek alasannya. Tidak, karena makanan batinmu kurang. Kamu cuma ngasih makanan tubuh. Makanan batinmu kurang, sayang. Mungkin ya. Betul. Jadi sebenarnya masalah itu semakin kamu dicerca. Karena kenapa? Makanan batinnya kurang. Awake dhewe iku asline makan tubuh itu warak banget. Tapi awake dhewe lupa batinnya awake dhewe. Aku tuh sampai marah sama Tuhan aja. Lah kenapa marah sama Tuhan lah? Kenapa kamu seperti itu? Kan meskipun ada bapak ada emak yang bikin aku, kan tanpa Allah kan kita nggak jadi. Betul. Aku sampai Allah itu nggak sayang sama aku, nggak kasihan sama aku. Kurang apa sih cobaanku aku gitu aja. Karena gini Mbak, kalau menyalahkan itu paling enak. Tapi kamu nggak tahu yang Tuhan rencanakan yang terbaik buat kamu. Bener. Yakin Mbak, sampean bisa melampaui ini, dan saya tidak tahu kamu sehebat ini, sesabar ini. 2013 overstay, sekarang 2022, kamu masih selamat. Tuhan yang jaga kamu, sayang. Itulah teman-teman. Itu berkat loh, dan kamu hari ini sudah punya uang dan siap pulang Indonesia. Sudah siap. Pulang kemana kamu, sayang? Ke rumahku sendiri, aku kan punya rumah hasil kerjaku. Oke. Ada rumah 2 di Indonesia. Dan yakinlah, makanan batinnya ditambahin. Batinnya ditambahin. Batinnya ditambahin. Wes toh. Sampai yang lebih sukses dari orang lain. Karena penderitaanmu sudah banyak dari kecil, sayang. Aku yakin itu. Aku nggak bisa ngomong. Karena apa? Orang-orang hebat itu tercipta dari orang-orang seperti kamu. Jangan lupa, suatu saat kamu pasti sukses. Yakin. Sama belum punya anak kan? Yakin. Tapi aku kan tetanggaku ada orang yang nggak mampu jaga anaknya, dikasih ke aku dari bayi. Udah, itu punyamu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aku pulangin anakku aja. Nggak apa-apa sih. Dan ingat, kamu punya depresi di masa lalu. Bukan berarti kamu harus menanamkan itu pada anakmu. Kasihkan kasih sayang itu padanya. Buktikan bahwa Tuhan itu sayang. Oke, Tuhan udah uji kamu, cukup. Anakmu pasti lebih baik lagi. Makanya alasan aku ambil anak itu, aku nggak mau nasib dia kayak aku, Cek. Nggak mau ada anak-anak lain yang nasibnya kayak aku. Ditinggalin. Kita nggak mau inget-inget, Cek. Oke, sebelum kamu pulang Indonesia, sebelum aku bantu kamu prosesin pulang Indonesia karena overstay, saya sudah cukup salut dengan ketegaran kamu. Dan percayalah, lepaskan di sini semuanya hari ini, kamu pasti bisa. Jangan lupa. Ingat, orang sukses dibangun dari kegagalan. Dan kamu nggak putus asa. Tapi keterlaluan Allah itu nyoba aku. Bukan keterlaluan, karena Tuhan, ingat Mbak, gini loh Mbak, orang yang melambung tinggi itu dulunya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya loh. Astagfirullahaladzim. Lihat tiba-tiba ada orang bantu kamu bawa koper. Ini karena kebaikan. Itulah sih. Karena itu Tuhan, sayang. Yang nyuruh itu Tuhan, sayang. Kamu dipertemukan sama saya, itu Tuhan yang ngasih, sayang. Itu bukan rencanamu, sayang. Percaya itu aku. Maka dari itu. Karena selama aku kerja itu, Ceo, mungkin orang tahu, wah, urip kamu Pena. Enggak gitu. Hidup kamu aja susah, ngapain sih bantu-bantu orang? Aku gimana ya, Cek, aku lek bantu orang tak omongnya dikirain apa itu namanya riba ya. Kan gini loh Mbak, saya pribadi itu lebih gila. Kebahagiaan terindah adalah saat memberi. Bener nggak? Yakin wes memberi lebih indah. Gak kira miskin sampean. Sampean pasti kaya. Kaya hati. Maaf ya, Cek. Enggak nih sayang. Karena aku ingin setelah kamu keluar dari pintu ini, kamu sudah yes. Aku sudah lepaskan semuanya, aku sudah buang semuanya. Saya tahu kadang ada orang yang bilang membongkar aib keluarga, tapi kan kamu nggak kuat, Mando. Nggak kuat sih. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa sayang.
Sini, nggak apa-apa. Kamu pasti bisa. Makanya aku tuh meskipun bapakku kayak gitu ya Ce ya, kalau aku sholat itu aku nggak selalu lepas doa untuk orang tuaku meskipun cuma tinggal satu ya. Aku bilang, Bapak, aku pengen ketemu sama Tuhan, anakmu selamat Pak, aku pengen takut ngopo sampai meninggal aku itu. Ingat, itu adalah rahasia hidup. Apakah kamu ingin hubungan mereka yang ibumu sudah pergi, kenapa ditinggalkan? Pasti ada alasan, sayang. Iya sih, aku tapi pengen ngerti sih. Sebentar, setelah kamu tahu bapakmu dan ibumu kenapa mereka pisah, apakah kamu bahagia, sayang? Tidak, enggak bahagia. Enggak usah ditanyakan loh. Enggak usah ditanyakan, sayang. Gila. Tuhan sudah ciptakan. Sekarang Tuhan menjaga kamu loh selama 10 tahun kamu overstay, Mbak. Tanganmu mana? Sayang. Aku cuma pengen, karena aku pernah ngomong sama bapakku, Pak, Mak itu udah meninggal. Tolong Bapak kamu tunggu kuburannya, bapakku tetap gak mau aja. Itu ada masalah apa sih? Gini Mbak, masalah orang dewasa kan kita nggak perlu tahu. Sebentar, masalah bapak ibumu kita nggak perlu tahu. Udah biarkan, maafkan. Lek kaman nggak memaafkan, sama nggak akan damai loh. Tapi maksud segitunya. Itu urusan mereka, sayang. Itu urusan. Dan ingat, urusan kamu adalah, ini loh, sayang, tak kasih tahu. Hari ini legokno hatimu, lurusno hatimu. Ingat, rezekimu nggak akan turun saat hatimu hancur lebur. Iya. Betul. Rezeki itu kayak helikopter. Saya sudah ngingetin, rezeki itu kayak helikopter. Lek landasannya nggak jelas, dia nggak turun ke kamu, sayang. Iki tak kei, oh arek iki cek ngene dendam mbek bapake. Oh iki tak kei, oh arek iki cek dendam mbek ibuke. Gak kira sukses sampean, sayang. Makanya gitu, kalau misalnya aku selalu bilang, Pak, balik Pak, ke sana anakmu, Pak, gitu sih. Tapi faktanya Pak udah gak ada. Yes, biarkan Tuhan sudah mengambil dan kini giliran kamu memaafkan dia. Kamu gak kepingin ibumu tenang, tak sayang? Aku pengen sih, makanya tiap tahun itu aku beli kurban buat ibu. Percuma, sayang. Percuma kalau hatimu sendiri nggak ikhlas. Kamu bisa memberi orang makanan tapi hatimu tidak memaafkan. Percuma. Iya. Ayah saya dulu pernah bilang, aku masih hidup, maafkan semua kesalahanku dan beri aku makan secukupnya. Kalau aku udah mati, aku nggak butuh bunga. Karena nggak akan nyampe ke dia. Sekarang ada bapakmu, masih sehat, berikan semampumu. Dan jangan menanyakan kenapa. Karena itu urusan mereka. Sekarang urusan kamu adalah membahagiakan dirimu dengan memaafkan. Ingat loh. Aku memaafkan bapakku, Ce. Tapi lah untuk bersama aku kesini. Iya, nggak perlu bersama karena dia sudah punya istri. Sekarang masalahnya adalah di kamu. Buang perasaanmu, ibumu yang pernah tidur sama kakak iparmu atau siapa itu, lepaskan. Itu urusan mereka, itu dosa mereka, bukan dosamu. Tapi like kamu benci mereka, itu urusannya kamu. Dosa mereka, tidak ada urusan sama kamu. Tapi sebagai anak kan tekanan banget. Kenapa kamu tertekan? Mereka yang melakukan enjoy. Apa hubungannya sama kamu? Itu urusan mereka, sayang. Itu aib mereka. Kamu berhak untuk tahu dan berhak untuk menghindar. Dan kamu bisa bilang tidak tahu. Dan kamu bisa bilang tidak tahu, sayang. Itu urusan mereka, sayang. Itu bukan hak kamu untuk bercerita. Itu aib mereka. Maaf, Jaya. Enggak. Terus? Ya udah, kamu lepaskan mereka. Kamu percuma korban tiap tahun, tapi kamu nggak ikhlas. Kamu tidak melupakan dan tidak melepaskan. Mungkin ibumu ada alasan lain, sayang, kenapa tidur sama kakak ipar. Dia wanita. Dia ada nafsu yang tidak tersalurkan. Aku ngerti, Ce. Tapi masa yang ngono. Oke, itu kesalahan mereka, nggak ada hubungan sama kamu, sayang. Urusan kamu adalah tetap memberikan cinta kasih, tetap menyayangin. Masalah sakit siapa sih, sayang, yang nggak sakit dengan seperti itu? Tapi bukan hak kamu untuk menghakimi. Kamu tidak berhak. Percuma kamu berikan mereka makanan, percuma kamu belikan mereka sapi, tapi hatimu sakit di dalamnya. Percuma. Gak kira teko, Nduk. Gak kira teko. Bener gak kata-kata saya? Lek kamu pengen teko, ikhlas. Ngesakno ibumu wis gak ono ndek kene, sayang.
Ngesana Del, lepaskan dia sayang. Makanya aku pulang ini, aku cuma cita-citaku, Mak. Anakmu itu Bali, Mak. Mak akan lancar tuh. Nanti tiap Jumat aku ke makamnya Mbak berdoa. Bukan cuman ke makam berdoa, lepaskan dia. Ngomong gampang Mbak, ngelakoni angel. Saya selalu bilang lepaskan. Wes dilegowokno, nggak usah tanya kenapa, karena itu bukan urusanmu. Dia akan mempertanggungjawabannya sama Tuhan. Lek kamu pertanyakan, Mak, kenapa kamu melakukan ini sama kakak iparku, kenapa seperti itu, bukan hak kamu. Tuhan yang nanyain, Dok, bukan hak kamu. Sekarang hak kamu adalah melepaskan apa yang ada dan meminta maaf siapa yang telah disakitin. Sopo ae wong sing pernah disakitin mbokmu, rumaten bapakmu. Kamu tidak tahu, mungkin bapakmu pernah disakitin ibumu. Sekarang adalah pengabdian pada bapakmu yang masih hidup. Jadi kamu tidak berhak untuk menghakimi mereka, sayang. Ngerti nggak? Orang aku mau pulang ini aja ada tetangga yang bilang kayak aku, wah, makmu ini, aku astagfirullah. Tapi kenapa aku yang nggak tahu dikasih tahu? Bukan. Karena gini lah. Ada tetangga yang punya misi untuk menghancurkan. Jadi mereka ingin kamu drop. Kamu nggak boleh memberikan itu, memberitahu tetanggamu bahwa kamu drop, Dok. Nggak boleh. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kamu jatuh. Jadi lah enek wong ngomong apa-apa tentang ibu, mau jawabanmu adalah enak saja. Lesbeni. Malu aja. Malu itu di mana sih tempatnya? Sebentar. Malu itu di mana sih tempatnya? Nggak tahu, tapi bisa dirasa. Kenapa kamu harus merasa? Kenapa kamu harus merasa? Terus gimana? Kalau keluarga gimana? Yang melakukan siapa? Iya sih, bukan. Iya kan nggak ada. Tapi yang drop kamu, yang gila kamu, yang stres kamu, depresi kamu. Iya. Kamu mau menyiksa dirimu sendiri. Kamu mau nangis setiap hari kayak gini. Makanya aku pengen tahu aja, capek aku nangis. Makanya nggak apa-apa sekarang luahkan emosimu, nangis. Tapi lepaskan. Ingat, ada tetangga yang satu bisa mendukung, ada tetangga yang menjatuhkan. Jadi ingat-ingat katanya Miss Yuni. Lek tetangga mau ngasih tahu kamu jelek, bahkan merendahkan, jawab aja dengan ringan. Yes, ini rapopo. Gak izin tau awakmu. Lebih wong aku kurang ngerti kok. Lek kan tetanggamu sakit hati. Iya. Tapi lek kamu bilang, mosok toh, kok iso ngono toh? Wah, tetangga semangat untuk menjatuhkan kamu. Iya, mungkin itu ya, Cia. Iya, yang salah kamu, bukan tetanggamu. Karena kamu menanggapi. Tahu tidak, aku pernah saat aku cerai, aku jadi jandanya Pak Tony. Aku tuh ada orang. Aku suka sama orang. Orang itu ngasih kabar aku semuanya. Aku tahu itu benar, Mbak. Tapi jawab apa? Oh, iya dah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terus dia nanya balik, kamu nggak sakit, Mayun? Enggak tuh. Tapi aku nangis, Mbak. Tapi saya tidak ingin orang tahu bahwa saya nangis. Dan itu harus kamu tunjukkan. Jangan kasih orang tahu kamu itu sakit. Karena kalau sakit, mereka akan nusuk kamu setiap hari. Cerita-cerita itu dibesar-besarkan. Iya, anaknya lo tak omongin gini. Akhirnya kamu dendam. I will be strong, Cie. Tapi kadang-kadang aku capek. Nggak bisa. Kalau kamu strong capek. Nggak ada orang yang menyayangi dirimu selain dirimu sendiri. Iya, Cie. Nggak ada. Harus kamu sendiri. Jadi kalau ada orang menyakiti kamu, dia nggak akan masuk di jantung, Dok. Kecuali kamu sendiri yang pengen disakiti. Iya. Makanya aku punya tangan dua, aku nggak bisa nutup lambe-lambeku. Karena aku bilang itu kan, nutup lambeku dewe lah. Bukan, kamu tidak perlu menutup siapapun. Itu hak mereka. Tapi hak kamu adalah melangkah lebih baik lagi dan buktikan pada mereka, iku ibuku dan aku enggak. Loh, kalau ibuku suka tidur sama 1000 cowok, itu urusan ibuku. Saya tidak. Dibuktikan di kamu. Ngerti nggak? Kalau ada orang benci sama kamu, wajar, Dok. Karena orang tidak ingin kamu sukses. Kamu inginnya nangis, depresi, gendeng. Kalau kamu nggak pakai baju di luar sana, orang seneng. Kamu pulang nangis, orang seneng. Karena memang tujuan orang itu menjatuhkan, bukan menaikkan. Saya sebagai ibumu, mbokmu, dek ini, saya tidak ingin itu. Aku pingin kamu pulang Indonesia tetap menghubungi aku dan bilang dengan tegar, Miss Yuni, aku ingat nggak? Iya. Cukup hari ini kamu nangis. Dan saya tidak akan izinkan kamu nangis lagi. Tutup buku ini. Ibumu yang melakukan kesalahan. Tidak ada hubungannya dengan tetanggamu. Tidak ada hubungan dengan kamu. Kesalahan ibumu sama bapakmu, urusan mereka. Kamu tidak perlu tahu.
Ingat-ingatan dan rekam lagi suara ini. Ingat lagi dan rekam lagi suara ini. Dengarkan dan dengarkan. Tapi ada satu loh Jess yang sampai bener-bener bikin aku ngedrop. Apa lagi sayang? Kakakku tuh kan nikah lagi sama suami yang ini kan. Masalahnya di mana? Gak tau lah ya masalah apa, tapi suaminya kakakku tuh sampai bilang gini, oh pantas katanya mbak ini gini ancam keluarga Lonte. Urusan mereka. Nyatanya dia masih menikah lagi. Terus aku bilang gini, kalau kamu nggak suka sama kakakku, kalau kamu nggak suka sama aku, cukup kamu bilang sama aku sama kakakku. Ngapain kamu bawa keluarga kok? Bukan kakakmu menikah dengan? Yang ini, yang kamu bilangin ini baru. Yang sama ibumu itu juga? Bukan. Sama suamimu? Bukan, sama suami yang ada di. Oh, maksudnya kakakmu nikah lagi dengan orang lain, tapi suaminya tuh kata-katanya jelek. Itu urusan dia. Urusan dia. Loro hati, Cek. Loh, balik loro hati berarti kan kamu nggak Bukan bisa. berdarah. Bukan. Dia aja ngomong kayak gitu. Ya kamu buktikan lah kamu nggak. Dan ingat, jangan pernah mudah tidur dengan laki-laki. Intinya ibumu seperti itu, kamu bukan orang murahan. Kalaupun kamu jatuh cinta, kamu nafsu sama orang, jangan pernah kasihkan tubuhmu. Karena seorang perempuan, Mbak, ini nyata. Perempuan kalau tidur dengan beberapa laki-laki, bukan dia mainin laki-laki, tapi kita dipermainkan laki-laki. Di belakang sana kita dirasani. Yuni ya? Yuni pernah tak kentut, Yuni pernah tak keloni. Paham nggak? Iya. Jadi jangan terlalu mudah. Turu ambek aku, bukan. Enaknya selangit sengsaranya enaknya semenit sengsara selangit. Betul. Jadi kenapa kalau kamu mudah, kamu dengan dia tidur dengan dia dirasani, Mbak. Iya benar. Iku lho Mbak, iku turu. Gak penak deh turu nih, enakan Mbak iki. Jadi pakai prinsip seperti itu. Yang penting kamu pulang, jaga anak angkatmu, lepaskan sakitmu, lupakan sakitmu. Selesai. Bismillah aja ya. Bismillah, kamu pasti bisa. Tak anteni awakmu di Indonesia, parah nih di Indonesia. Di Blitar Thomas soalnya bulan 9 pulang, tak suruh nyari kamu. Lek kamu gak sukses, tak ajar weh, tak obong omahmu. Kamu pasti sukses. Kamu pasti sukses. Setiap bangun tidur, Mbak, selalu ngomong pada diri sendiri. Saya pasti bisa. Saya pasti sukses. Saya pasti bisa. Percaya nggak? Aku dulu tuh sama punya niatan NATO di sini. Never give up gitu. Percuma ditulis kalau Terus hatimu give up. Percuma aku nulis ngotor-ngotori ya dikira ono korengnya ya gitu. Nah, hatiku. Cok goblok. Betul. Dan gitu. kita sebagai perempuan, kalau ibumu murahan bukan berarti saya murahan. Paham? Ibumu punya alasan lain. Dan kita tidak perlu membicarakan tentang masa lalu ibumu. Orang lain bilang kamu lonte, gak masalah. Aku memang gak pernah tidur sama kamu. Paham gak maksudku? Loh, kecuali saya pernah tidur sama kamu. Loh, kamu bisa bilang saya lonte? Gak apa-apa. Keluargamu lonte. Oh iya, pingin turu be aku ta? Loh, dicuekin gitu. Jadi lek ngelokne ki gak ada loh, saudaraku sendiri katanya aku diongkol, aku segitu tahun aku diongkol, katanya wah si iki kerja ning Purlan. Purlan itu apa? Mangku Purl itu. Jadi LC. Apa itu? Gak paham. Yang muterna gelas di kafe-kafe itu loh. Orang ngerti aku malah. Iya, sebangsa yang aku pelacur. Cokai itu. Oh, pelacur. Ya itu loh, aku diongkol, ada yang dibilang di situ. Mata kamu di mana kalau kamu gak tahu? Aku cocok elek-elek aku. Nggak perlu sayang, nggak perlu marah. Aku udah bilang tadi, orang marah. Tapi ini loh Cak, aku tuh mikirin, karena cek gampang semen lah, bemu ya memang lidah tak bertulang, tapi ya mbok iya sih nggak sesuai fakta, aku gak usah diomong. Loh, namanya orang Indonesia kan yang paling terkenal gosip. Iya, terus kenapa kamu ikut larut di dalamnya? Aku gak diterima di Indonesia, aku mau ning Indonesia lebih suka gosip. Iya sih. Daripada nyata, terus kenapa kamu larut di dalamnya? Itu hak mereka. Kan kamu bisa kumpul dengan security nyali Hello Kitty kali ya. Tidak juga. Karena kenapa? Karena kamu kurang kasih sayang pertama. Kedua, kamu mencari pembenaran. Ketiga, kamu tidak ada yang melindungi. Baru hari ini kan kamu nangis membaru kayak gini. Kan selama ini kan kamu simpen. Sering nangis, sering. Tapi kan nggak diungkapkan. Iya. Cuman dindem dewe. Sebetulnya hari ini nggak pengen nangis, tapi muncrat. Aku nangis. Muncrat. Gini Mbak, soalnya kenapa saya tahu saat kamu masuk di sini, dek,
Iya, soalnya aku udah belajar ilmu dukun. Jadi waktu kamu di sini tak terawang ya, gini apa. Enggak bercanda. Jadi gini loh, karena saya yakin kamu pasti bisa. Kamu punya kekuatan yang lebih. Amin. Aku yakin, Mbak. Amin ya Allah. Sama ini calonnya bos di Indonesia. Amin. Yakin dari auramu loh. Bos gorengan sih. Dari auramu kamu tuh kuat banget. Amin, amin ya Allah. Iya sih yang aku rasa. Kamu hebat loh. Kalau enggak, aku banyak telepon enggak tak angkat, kenapa kamu tak angkat? Aku di jalan loh, aku enggak ngangkat satupun. Tak liatin HP ku. Aku tadi kaget. Lah, cepet temen lali karo aku toh, Cek. Banyak anak sayang, bukan lali, Len. Nomormu tak angkat loh. Astagfirullahaladzim. Berapa telepon? Masya Allah. Sama aku yakin kamu Stop hebat. nomor. Berapa nomor? Iya. Kamu tak angkat loh. Aja. Orang lain telepon. Lihat rezekiku ya, Cek ya. Karena itu, karena aku yakin kamu pasti bisa. Amin. Aku lihat dari auramu, kamu itu punya masalah, tapi kamu bisa lepas. Amin. Amin. Ya Allah. Yakin? Yakin. Kamu nginjakkan kaki di Indonesia, kamu itu sukses. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tapi syaratnya satu, rezekimu itu akan datang, tapi lapas landasnya pesawat itu kamu bersihkan. Hatimu sing elek, hatimu sing curiga, terus pingin nakokno bapak kenapa cerai sama ibu, kenapa ditinggal sama ibu, nggak usah. Ya, Bukan urusanmu. Tidak ada hubungan sama kamu. Jadi intinya gak usah jadi kutu buku terus Dia nggak perlu dong. Itu penyakit. Iya. Jadi kamu ngomong, Tuhan saya sudah melepaskan, saya pasti bisa, saya akan melepaskan semuanya. Lek enek wong tekon medaya nggonahmu. Kowe ngerti apa ora? Ibumu iki kentung mbek iki yo. Hah? Mosok? Wis bene lho. Ora apa-apa. Lho, Jawabannya kan sampe nanti ngomong apa? Nangis, mlebu kamar. Enggak perlu. Oh, ibumu itu nyamat ngono. terus mau ngapain? Nangis. Dan kamu akan tunjukkan sama orang, mosok to, Bek, buku ngono, Bek. Nah, kan wong Tapi seneng. kalau dia bilang yang sekarang tidur sama itu ya aku nggak percaya orang ibuku tinggal di tahun 2016 kok. Bukan, intinya siapapun yang gosipin, siapapun yang menghina ibumu, ingat apa yang dikatakan orang akan kembali pada yang punya. Amin, pasti itu. I believe it. Like, kamu percaya itu, jadi mulutmu hati-hati. Sekarang giliran kamu nanam karma baik. Iya. Karma jelek sudah kamu petik. Jadi karma baik. Kayak wong ngelokno ibumu ya. Terus kamu melok ngelokno, kamu tapi segitu ya. betul, Mendingan kamu buka aibmu sendiri. Iya. Orang semakin seneng. Wes to lek enek wong ngomong apa tentang ibumu, jawabannya apa? Mosok? Wes bene lah. Iya. Wes bene lah, biyen wes ben. Saiki wong wis gak enek, masa aku sik teng nesu. Oh, tidak. Percuma kamu memberikan harta orang yang sudah meninggal, tapi hatimu benci sama dia. Iya sih. Memaafkan ki omong enak, Nduk, tapi ndek jero iki njek nuncek. Ikhlas iku ya, Cek ya. Oh, ikhlas, takut. Mau tapi bong lakoni masyaallah. Maka dari itu kamu itu nggak ada ikhlas sih. Kowe nukokno sapi percuma, karena ibumu wis gak mangan sapi. Bener nggak? Iya. Iya, Cek. Bener nggak? Lho, lek kan bendino bentar nukokno sapi. Tapi cangkemmu jek ngelokne elek ibuku mbek turu mbek iki. Percuma, Nduk. Tapi sawakmu gak nukokno sapi. Ya wis, Bu. Gak apa-apa. Ya, Pak ya. Gak apa-apa, Wong. Masuk. Mbak, mlebu. Mlebu, gak apa-apa. Aku nunggu sampeyan. Nggak apa-apa, saya. Jadi paham ya. Jadi saya sekali lagi tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena aku yakin kamu bisa. Masuk, Mbak. Tante ini sampean. Masuk. Aku ya masuk, aku main kesini lagi. Boleh. Wes paham? Berarti nggak ada apa. Wes gak ada masalah. Jadi tak tunggu sampean sukses. Terus mari ngono wong jemput awakmu. Ya, lepaskan semuanya. Wes mari toh. Gak usah nangis toh. Plong toh. Lebih dari plong sebelum. Sampai sampean Dek Blitar gak sukses, tak obong omahmu. Ya Allah. Iya bener, Mbak? Terlalu sadis. Lu ya mumpung bisa sadis toh. Jangan sadis-sadis. Lu iya wes sadis arane wong wedi kok. Orang yang bapak dandane tibang ini. Sampean harus sukses. Itu aja yang tak tunggu. Entar Koko Thomas tak suruh nyari kamu. Amin. Ya. Ya wes sukses ya. Amin. Salam buat anakmu juga. Salam buat bapakmu juga. Lepaskan kebencian itu. Wes. Syukur alhamdulillah karena sekali lagi ya ada yang lain yang tuh wes teko Mbak. Isin aku masuk aku nangis bareng. Ya ora. Ngene iki ayo gak sido ayo enggak. Wes tak lepas maskerku. Masker ya. Sampai temen lo Mbak nang YouTube sampai nang dunia nyata beda jauh loh. Ayo. Kenapa Mbak kalau di YouTube
Sampai kelihatannya itu agak hitam tapi kalau Siapa sebenarnya ya? itu Loh, soalnya aku ki pakai tok ilmu topo, Mbak. biasanya kan Kesarapan kalau di sengit sosmed itu kan orangnya cantik banget. Ternyata ya kok bener-bener gitu. Itu mah pakai Sama filter. kan enggak, Mbak. Sama di YouTube itu. Ya. Kenapa kelihatannya agak hitam tapi kenyataannya kok cantik malah putih. Kameramu burem, Cek. Tolong dong lesunya dikeluarkan. Saya tak maca dikira. Kameramu burem ae gosok, Cek. Aku kemarin nggak bisa ngomong kan gara-gara banyak anak yang ambil baju itu, Mbak. Jangan aja ini tuh cantik banget. Ini ki ngerain rambut ku tak lurus lho yo. Aku iki wis GR nih. Jadi Penting gak nih? saya tuh kadang-kadang galau karena mereka itu semuanya modus. Jadi terserah lah. Modus, Mbak. Lah modelmu, ora percaya. Oh, iki. Ya Allah, aku udah naik ke sini. Padahal wis tak gawe kamera sing apik dhewe sik diomong elek di kamera iki. Kudu komplain aku dek Sony. Iya, sama bener, Mbak. Kalau aku bukan itu sih. Nah, aku kayak gini. Kan ada yang netizen itu kan ada yang suka, ada yang enggak ya Betul, betul. ya. Kayak Yuni wongnya cerewet judes gini-gini. Lihat setelah ketemu aduh Biarkan saja. ranah pol. Kayak hati temen. Matur nuwun, Mbak. Ngomong itu. Aku pengen buka yiyungnya hatinya terbuat dari apa ngono tok. Oh,